Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran atau PNPK preeklamsi ya, yang dikeluarkan oleh Persatuan Obstetrik dan Ginekologi Indonesia tahun 2016. Seharusnya sih ini yang terbaru ya. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Kita bahas tentang preeklamsi. Jadi sebelum preeklamsi, kita review sedikit tentang hipertensi dalam kehamilan. Jadi, hipertensi dalam kehamilan intinya dibagi jadi 2 ya, garis besarnya. Hipertensinya sebelum dari 20 minggu, kemudian yang kedua setelah dari 20 minggu, gitu ya. Kalau misalnya hipertensi, sebelum 20 minggu disebut dengan kalau dia muncul hipertensi sebelum 20 minggu disebut dengan hipertensi kronis gitu ya. Kemudian, udah yang dari 20 minggu, satu hipertensi kronis. Kemudian yang lebih dari 20 minggu, yaitu yang pertama, yang lebih dari 20 minggu itu yang pertama kalau misalnya dia baru muncul setelah 20 minggu kehamilan, kemudian tidak ada proteinuri, maka disebut dengan hipertensi gestasional, ya. Jadi hipertensi gestasional itu 20 minggu kemudian tidak ada proteinuri. Kemudian kalau misalnya dia dengan muncul 20 minggu kemudian dengan proteinuri disebut dengan preeklamsi, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya tadi hipertensi kronis yang sudah muncul 20 minggu sebelum 20 minggu, kemudian dia juga kemudian saat 20 minggu ditambah dengan adanya proteinuri, maka dia disebut dengan superimpos preeklamsi. Gitu ya. Oke, kayaknya itu aja ya. Jadi kan hipertensi kronis kalau kurang dari 20 minggu. Ya, slide-nya tidak berubah. Ya, masih anu aja, masih pengantar ya. Kemudian tadi kalau misalnya dia kurang dari 20 minggu itu hipertensi kronis. Tapi kalau syaratnya hipertensi kronis setelah 20 minggu pun dia tetap hipertensi namun tidak ada proteinuri. Kalau misalnya sebelum 20 minggu dia hipertensi, kemudian setelah 20 minggu masih hipertensi, kemudian ada proteinuri, maka jadinya superimpos preeklamsi gitu ya. Kemudian kalau dia baru muncul di 20 minggu, sebelum 20 minggu tidak ada hipertensi, disebut hipertensi gestasional. Kalau dengan proteinuri disebut preeklamsi. Kalau dia kejang disebut dengan eklamsi. Oke. Oke. Kemudian di antara preeklamsi dan eklamsi ada istilah impending eklamsia gitu ya. Nanti kita bahas apa aja yang disebut impending eklamsi. Ya ini dari POGI tahun 2016 ya. Kemudian kita lihat ya. Oke. Ini rekomendasi preeklamsi berat. Ini pada PEB ya. Nah, ini rekomendasinya nanti kita bahas satu persatu di bawah. Yang pertama pengukuran tekanan darah. Dimulai ketika pasien dalam keadaan tenang. Jadi kalau bisa setelah beberapa menit dulu setelah pasien datang. Kemudian sebaiknya menggunakan tensimeter air raksa atau yang setara yang sudah tervalidasi ya. Kemudian posisi duduk dengan manset sesuai level jantung. Gunakan ukuran manset yang sesuai, kemudian gunakan bunyi Korotkoff 5 pada pengukuran tekanan darah diastolik. Nah, ini rekomendasi untuk pemeriksaan tekanan darah. Kemudian proteinuri ditegakkan jika didapatkan secara kuantitatif produksi protein urin lebih dari 300 mg per 24 jam. Namun jika hal ini tidak dapat dilakukan, pemeriksaan dapat digantikan dengan pemeriksaan semi kuantitatif menggunakan dipstick urin lebih dari satu lebih dari satu ya semi kuantitatifnya.
positif lebih dari positif satu. Nah, itu proteinuri. Kemudian pencegahan primer preeklamsi. Nah, perlu dilakukan screening risiko terjadinya preeklamsi pada setiap wanita hamil sejak awal kehamilan. Kemudian pemeriksaan screening preeklamsi selain menggunakan riwayat medis pasien seperti penggunaan biomarker dan USG Doppler masih belum dapat direkomendasikan. Oh iya. Jadi menggunakan biomarker dan USG Doppler masih belum dapat direkomendasikan ya. Jadi cukup dengan, riwayat medis, klinis, fisik, maksudnya anamnesis, pemeriksaan fisik dan laboratorium saja. Kemudian, pencegahan sekunder preeklamsi, nah ini pencegahan sekundernya ya, istirahat di rumah tidak direkomendasikan untuk pencegahan primer preeklamsi. Nah, sekarang tidak dianjurkan istirahat di rumah ya. Tirah baring tidak direkomendasikan untuk memperbaiki luaran pada wanita hamil dengan hipertensi dengan atau tanpa proteinuri. Oh ya, jadi nggak perlu tirah baring ya. Kemudian pembatasan garam untuk mencegah preeklamsi dan komplikasinya selama kehamilan tidak direkomendasikan. Nah, tidak direkomendasikan juga katanya pembatasan garam, kemudian penggunaan aspirin dosis rendah 75 mg per hari direkomendasikan untuk prevensi preeklamsi pada wanita dengan risiko tinggi. Nah, pemberian aspirin dosis rendah, nah ini baru direkomendasikan. Soalnya kalau pembatasan garam sih sebenarnya kan bukan itu, patofisiologinya ya kalau preeklamsi. Oke, kemudian aspirin dosis rendah sebagai prevensi digunakan sebelum usia 20 minggu ya. Soalnya kan, eee preeklamsi kan munculnya di 20 minggu tadi ya kita bahas. Kemudian suplementasi kalsium minimal 1 gram per hari. Nah, direkomendasikan terutama pada wanita dengan asupan kalsium yang rendah. Kemudian penggunaan aspirin dosis rendah dan suplemen kalsium minimal 1 gram per hari direkomendasikan sebagai prevensi preeklamsi pada wanita dengan risiko tinggi terjadi preeklamsi. Nah, jadi yang prevensinya itu yang disarankan aspirin dosis rendah dengan kalsium ya. Kemudian Pemberian pemberian vitamin C dan E tidak direkomendasikan. Nah, jadi, vitamin C dan vitamin E tidak direkomendasikan sebagai pencegahan. Kemudian, nah ini, manajemennya. Manajemen ekspektatif direkomendasikan pada kasus preeklamsi tanpa gejala berat pada usia kurang dari 37 minggu. Nanti kita bahas lebih detail. Kemudian perawatan poliklinis sangat secara ketat dapat dilakukan pada preeklamsi tanpa gejala berat. Kemudian evaluasi ketat, evaluasi gejala maternal dan gerakan janin setiap hari oleh pasien, evaluasi tekanan darah 2 kali seminggu. Nah itu ya, evaluasi jumlah trombosit dan fungsi lapar setiap minggu, OSG dan kesejahteraan janin dianjurkan 2 kali dalam seminggu. Jika didapatkan tanda pertumbuhan janin terhambat, evaluasi menggunakan Doppler. Kemudian, nah ini manajemen ekspektatif. Direkomendasikan pada kasus preeklamsi berat dengan usia kehamilan kurang dari 34 minggu. Nah, kalau misalnya dia PEB dengan gejala berat itu ekspektatifnya sampai 34 minggu gitu ya. Kemudian manajemen ekspektatif pada preeklamsi berat juga direkomendasikan untuk melakukan perawatan di fasilitas kesehatan yang adekuat. Kemudian bagi wanita yang melakukan perawatan ekspektatif preeklamsi berat, pemberian kortikosteroid direkomendasikan. Nah, jadi rekomendasi pemberian kortikosteroid ya. Pasien dengan preeklamsi berat direkomendasikan untuk melakukan rawat inap selama melakukan perawatan ekspektatif. Oke, ini masih rangkumannya ya. Nanti kita bahas detailnya di bawah. Kemudian magnesium sulfat direkomendasikan sebagai terapi lini pertama eklamsi. Nah, kalau di eklamsi, direkomendasikan magnesium sulfat. Kemudian magnesium sulfat direkomendasikan sebagai profilaksis. Nah, jadi magnesium sulfat juga direkomendasikan pada, profilaksis eklamsi pada pasien preeklamsi berat. Kemudian magnesium sulfat merupakan pilihan utama PEB dibandingkan diazepam atau phenytoin untuk mencegah kejang gitu ya. Magnesium sulfat merupakan pilihan utama pada pasien preeklamsi berat dibandingkan diazepam dan phenytoin. Dosis penuh baik intravena maupun intramuskular
direkomendasikan sebagai prevensi dan terapi eklamsi. Jadi pada preeklamsi berat dan saat eklamsi. Kemudian evaluasi kadar magnesium serum tidak direkomendasikan, jadi nggak perlu kita mencek kadar magnesium sulfatnya. Kemudian pemberian magnesium sulfat tidak direkomendasikan untuk diberikan secara rutin ke seluruh pasien preeklamsi jika tidak didapatkan gejala perberat. Jadi yang diberikan magnesium sulfat hanya pada PEB. Kemudian antihipertensi direkomendasikan pada preeklamsi dengan hipertensi berat. Nah, tekanan darah lebih dari sama dengan 160/110. Targetnya kurang dari 160, kurang dari 110. Pilihannya apa? Yaitu oral short acting nifedipine. Nah, jadi yang diberikan nifedipine. Kalau bisa bukan amlodipine ya, soalnya amlodipine kan dia kerjanya long acting. Kemudian hidralazin dan labetalol parenteral. Kalau ya parenteral ya, kalau hidralazin dan labetalol. Kemudian alternatif pemberian antihipertensi bisa nitrogliserin, metildova dan labetalol. Oke. Kemudian steroid pada HELP. HELP ini kan hemolisis, elevated liver function, dan low platelet. Jadi dia ada hemolisis, kemudian peningkatan fungsi hepar dan rendahnya platelet. Di pemberian kortikosteroid sebagai terapi HELP masih belum dapat direkomendasikan. Oh, jadi belum direkomendasikan pemberian kortikosteroid. Oke, itu tadi rangkumannya. Kemudian kita bahas lebih detail ya. Jadi sekarang AKI kita itu 359 ya, ya kan? Padahal target MDGs itu 102. Nah, untuk AKI, ini AKI ya. Kalau misalnya eee, target RPJMN 100 berapa? 183 ya untuk RPJMN. Kemudian 183 ya. Kemudian untuk SDGs itu 70 ya untuk AKI. Nah, sambil review. Nah, salah satu penyebab angka kematian ibu itu paling sering adalah hipertensi. Nah, ini 3 penyebab utamanya ya. Perdarahan 30%, hipertensi 25%, infeksi 12%. Kemudian lain-lain lah ya sisanya. Nah, jadi itu termasuk 3 penyebab kematian ibu. Oke, kita lanjut aja. Oke, kemudian nah ini metodologinya ya sampai munculnya. Nah, ini ya. Nah, klasifikasi preeklamsi. Jadi, preeklamsi merupakan kondisi spesifik pada kehamilan yang ditandai dengan adanya disfungsi plasenta dan respon maternal terhadap inflamasi sistemik dengan aktivasi endotel dan koagulasi. Oke, diagnosis preeklamsi ditegakkan berdasarkan adanya hipertensi spesifik. Nah, yang disebabkan kehamilan disertai dengan gangguan organ lain pada usia kehamilan di atas 20 minggu. Nah, tadi ya, preeklamsi sebelumnya didefinisikan dengan adanya hipertensi dan proteinuri yang baru terjadi pada kehamilan. Nah, itu kan yang dulu ya. Kemudian meskipun kedua kriteria ini masih menjadi definisi klasik preeklamsi, beberapa wanita lain menunjukkan adanya hipertensi disertai gangguan multisistem lain yang menunjukkan adanya kondisi berat dari preeklamsi meskipun pasien tersebut tidak mengalami proteinuri. Nah, ini yang agak susah sekarang. Jadi sekarang tidak perlu apa, proteinuri kalau misalnya dia ada kondisi berat. Jadi ada hipertensi baru dengan kondisi berat, tidak mesti harus proteinuri, tapi tetap aja proteinuri itu sebagai tadi, apa, kriteria klasik lah ya, yang paling gampang lah, gitu. Kemudian sedangkan untuk edema tidak lagi dipakai. Nah, edema tidak lagi dipakai sebagai kriteria diagnostik karena sangat banyak ditemukan pada wanita hamil dengan kehamilan normal. Nah, jadi edema tidak bisa lagi jadi kriteria diagnosisnya. Penegakan hipertensinya intinya adalah
sekurang-kurangnya 140/90. Nah, itu sudah disebut dengan hipertensi, gitu ya. Kemudian 2 kali pemeriksaan berjarak 15 menit, ya. Kemudian kalau hipertensi berat, itu didefinisikan sekurang-kurangnya 160/110 ya, atau 110. Jadi bisa aja 150/110 itu sudah hipertensi berat ya. Jadi atau 140 atau diastoliknya 90 itu hipertensi, kemudian hipertensi berat itu 160 sistoliknya atau 110 diastoliknya. Kemudian sebaiknya menggunakan air raksa. Kalau tidak ada boleh tensi jarum ya atau tensi otomatis. Kemudian duduk 15 menit sebelum dilakukan pemeriksaan. Kemudian setinggi jantung, tekanan diastolik diukur menggunakan Korotkov 5, yaitu hilangnya bunyi ya. Jangan terlalu cepat. Oke. Nah, ini tadi yang, rekomendasi-rekomendasinya ya sudah kita bacakan. Duduk dalam keadaan tenang kalau bisa 15 menit dulu, sebaiknya menggunakan air raksa, posisi mansetnya tinggi level jantung, gunakan manset yang sesuai dan untuk diastolik gunakan bunyi Korotkov 5 atau hilangnya bunyi. Kemudian proteinuri. Nah, yang disebut dengan proteinuri kalau misalnya kuantitatifnya 300 miligram per 24 jam atau uji dipstiknya lebih dari +1, lebih dari +1 ya. Karena dipstik +1 itu berkisar antara 0 sampai 2.400 miligram. Jadi masih bisa aja 0 ya. Kalau +2 itu 700 sampai 400, jadi pasti lebih dari 300 gitu. Makanya harusnya lebih dari +1 karena tadi +1 0 sampai 2.400. Nah, jadi masih ada 0 sampai 300. Nah, jadi tidak jadi diagnostik. Nah, lebih dari +1 ya untuk proteinurinya. Kemudian penegakan diagnosis preeklamsi. Nah, jadi kalau misalnya preeklamsi, yaitu adanya hipertensi baru yang terjadi pada kehamilan di atas 20 minggu tadi ya. Kalau hipertensinya sebelum dari 20 minggu, maka disebut dengan hipertensi kronik gitu ya. Kemudian disertai adanya gangguan organ. Nah, ini yang sekarang yang baru ya disertai dengan adanya gangguan organ. Tidak mesti proteinuri gitu. Bisa aja proteinuri atau yang lainnya, adanya gangguan organ gitu ya. Kemudian kebanyakan kasus preeklamsi ditegakkan dengan adanya proteinuri. Nah, tadi memang proteinuri masih jadi tanda yang klasik gitu ya. Tapi bisa ditegakkan preeklamsi jika terdapat salah satu dengan gejala lain, yaitu yang pertama trombositopeni. Nah, kalau misalnya hipertensi dengan trombositopeni sudah masuk preeklamsi. Kemudian gangguan ginjal, kreatinnya lebih dari 1,1 atau peningkatan kadar kreatin pada kondisi di mana tidak ada kelainan ginjal lainnya. Jadi kalau dia ada data dasarnya ya kita lihat. Kemudian gangguan liver, peningkatan transaminase 2 kali normal. Nah, itu sudah masuk preeklamsi. Edema paru, kemudian gejala neurologis, jadi sampai stroke, nyeri kepala atau gangguan visus. Kemudian gangguan pertumbuhan janin, fetal oligohydramnion, fetal growth restriction, IUGR ya. Kemudian dan didapatkan absen or reverse diastolic velocity. Ya, ini pakai OSG lah ya. Nah, itu tadi preeklamsi. Jadi kalau ada proteinuri, proteinurinya tadi syaratnya 300 miligram per 24 jam kuantitatif atau lebih dari dengan dipstik lebih dari +1 ya. Nah, kalau tanpa proteinuri pun juga bisa ditegakkan asal ada 5 tanda ini: trombositopeni, gangguan ginjal, gangguan liver, edem paru, gangguan neurologis dan gangguan pertumbuhan janin. Nah, tapi tekanan darahnya dia lebih dari 140
60/90. Kemudian kalau misalnya preeklamsi berat atau PEB, itu tekanan darah sekurang-kurangnya 160/110, diulang 2 kali dengan, interval 15 menit. Nah, intinya tadi, kalau sebenarnya bedanya cuman di, eee, prek cuman di tekanan darah ya. Kemudian trombositopeni sama, gangguan ginjal sama, liver sama, edema paru sama, neurologis sama, gangguan janin juga sama. Nah, jadi yang membedakan hanya di tekanan darahnya. Kalau tadi 140/90 sudah PE, kemudian PEB-nya itu dengan 160/110. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan rendahnya hubungan antara kuantitas protein urin terhadap luaran preeklamsi sehingga kondisi protein masif telah dieliminasi. Nah, kalau dulu kan PEB itu protein urinnya harus lebih dari 5 gram gitu ya. Sekarang nggak lagi. Selama dia tekanan darah lebih dari 160 per 110 disertai dengan ya lebih dari 160/90, ya sudah masuk ke PEB gitu ya. Kemudian ya ini tadi ya, kriteria minimal preeklamsi, ya pasti harus hipertensi ya kan 140/90. Kemudian proteinuri 30 miligram dalam 24 jam atau dipstick-nya lebih dari positif 1. Kemudian boleh tidak ada proteinuri jika diikuti salah satunya, yaitu trombositopeni, gangguan ginjal, gangguan liver, edema paru, neurologis, kemudian gangguan sirkulasi uteroplasenta ditandai dengan, oligodamnion, IUGR gitu ya. Preeklamsi berat jika dapat salah satu kondisi di bawah ini. Nah, kondisinya hipertensinya harus 160 dulu, kemudian dengan proteinuri sudah tegak dia PEB, atau tanpa proteinuri dengan tanda-tanda yang trombositopeni, gangguan ginjal, liver, edema paru, itu ya. Oke, itu, penegakan diagnosis dari, PEB ya.